semangat untuk belajar kimia. Saya akan melanjutkan bab sifat koligatif larutan non-elektrolit bagian ketiga, yaitu mengenai tekanan osmosis. Tekanan osmosis atau diberi lambang Pi. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar lintah ya. Nah, kalau pernah lihat, biasanya lintah dibunuh dengan menggunakan garam. Itu juga dengan keong atau seafood ya. Bunuhnya menggunakan garam gitu ya. Loh, mengapa? Kita pasti pernah mendengar tentang membunuh lintah, seafood atau keong dengan memberi garam di atasnya. Ya, tidak lain adalah proses osmosis yang membunuh mereka. Cairan di dalamnya keluar dan mencoba mengencerkan konsentrasi garam dan mempertahankan lapisan lendir. Dan karenanya mereka akhirnya menumpahkan air. Terlalu banyak garam, maka lintah, keong atau siput akan mengerik lalu mati. Apakah yang dimaksud dengan osmosis? Proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan disebut peristiwa osmosis. Akibat peristiwa osmosis, tekanan hidrostatis pada wadah yang berisi larutan pekat menjadi sedemikian besar sehingga molekul-molekul larutan encer tidak dapat merembes lagi ke larutan pekat. Tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut disebut tekanan osmosis. Maka dapat kita simpulkan tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk mencegah peristiwa osmosis. Makin tinggi konsentrasi larutan, makin besar tekanan osmosis. Nah, coba perhatikan untuk proses osmosis pada gambar berikut. Ini tabung U. Nah, ini ya. Inilah proses osmosis di mana pada awalnya sama tinggi. Nah, air untuk komponen pelarut itu akan bergerak ke arah larutan. Di mana di sini banyak komponen pelarutnya, di sini sedikit. Atau dengan kata lain, ini encer, ini lebih pekat. Jadi pelarutnya akan bergerak ke sisi larutan yang lebih pekat, melewati membran semi-permeabel. Jadi molekul air bergerak. Nah, diakibatkan jadinya terjadi perbedaan ketinggian ya. Nah, jadi ini tinggi. Ini namanya proses osmosis. Berpindahnya pelarut dari larutan encer atau air murni ke suatu larutan yang lebih pekat. Nah, kalau posisinya ini kita tekan, jadi masuk ke gambar kedua. Jadi kalau ditekan balik, maka kembali ke posisi awal ya. Nah, kembali ke posisi awal. Jadi tekanan dari luar sehingga tingginya tetap sama. Nah, tekanan dari luar yang diberikan agar tidak menjadi peristiwa osmosis atau untuk menghindari peristiwa osmosis inilah yang disebut dengan tekanan osmosis. Jadi saya ulang, tekanan osmosis yaitu tekanan dari luar ini adalah tekanan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis pada gambar pertama. Nah, menurut Van Hoff, ia menyatakan bahwa tekanan osmosis suatu larutan sama dengan tekanan gas zat terlarut jika zat itu terdapat dalam keadaan gas pada temperatur dan volume yang sama dengan temperatur dan volume larutan tersebut. Dituliskan rumusannya bahwa Pi sama dengan M dikali R dikali T, di mana Pi adalah tekanan osmosis, R adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Jadi ini dihafal ya untuk tetapan gas nilainya. Untuk T atau temperatur itu suhu dalam satuan Kelvin, sementara volume ini dalam satuan mililiter. Nah, di mana nanti kita gunakan di molarnya ya. Nah, di molar itu rumus gram per mr kali 1000 per volume. Jadi volume yang kita gunakan nanti di molaritasnya.
Nah, untuk dua zat yang memiliki tekanan osmosis itu terdapat 3 istilah. Nah, jika tekanan osmosis dua larutan dibandingkan akan terlihat beberapa hal. Yang pertama, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama disebut dengan isotonik. Iso itu maksudnya sama. Lalu, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah daripada larutan lain disebut hipotonik. Ini kalau lebih rendah. Lalu kalau lebih tinggi, itu disebut dengan hipertonik. Yaitu larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih tinggi daripada larutan lain. Kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu ke perhitungannya. Sebanyak 7,2 gram glukosa Mr180 dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Tentukan tekanan osmotik larutan pada temperatur 27 derajat Celcius, diketahui R 0,0821. Atau dibuat 0,082 saja sudah boleh ya. Nah, untuk istilah osmotik ini tidak perlu bingung. Sama saja osmotik, osmosis. Lalu kita buat diketahui suhunya 27 derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin menjadi 300. Caranya, Celciusnya kita tambah dengan 273. Langsung masuk ke rumus Pi sama dengan MRT, di mana M rumusnya gram per mR kali 1000 per mililiter. Masukkan bilangannya, 7,2 per 180 kali 1000 per 400 kali 0,082 kali 300. Nanti diperoleh Pi-nya sama dengan 2,46 atm. Berikutnya contoh soal kedua. Jika 45 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam air hingga volume 1 liter larutan dan diukur pada suhu di mana 12,57 gram gas CO2 pada tekanan 38 cm/Hg mempunyai volume 2 liter. Maka tekanan osmotik larutan glukosa adalah diketahui air C12H1O16. Lalu ada 1 atm sama dengan 76 cm/Hg. Jadi satuan cm/Hg dalam soal ini kita konversi ke atm ya. Kita mulai dari rumus Pi. Penulisan rumus Pi yaitu MRT. M-nya kita ganti gram per mR kali 1000 per ml kali R kali T. Nah, pada kali yang sama, 12,57 gram gas CO2 pada tekanan 38 volume 2 liter. Nah, dari persamaan gas ideal, P kali V sama dengan nRT. P-nya kita ganti 38 cm/Hg itu berapa atm? Ingat, 1 atm 76 cm/Hg, maka 38 cm/Hg sama dengan setengah atm. Berarti setengah atau 0,5 kali 2 untuk gram gas CO2 12,57 per 44 dikali R dikali T. Kita ambil saja RT-nya ya. RT-nya inilah nanti kita masukkan ke rumus tekanan osmotik. Jadi diperoleh RT sama dengan 3,5. Nah, ini kita konversi. Lalu gram glukosanya 45 kali per 180, mR-nya gak ada masalah ya. Glukosa mR-nya 180. 1000 per 1000. Nah, karena 1 liter. Lalu dikali RT-nya langsung kita masukkan ini ya. Kenapa? Karena suhunya ini sama. Berarti suhunya ini sama dengan suhunya ini. Otomatis suhunya ini dikali R ya sama dengan suhunya ini dikali R. Itu maksudnya ya. Maka diperolehlah tekanan osmotik sebesar 0,875 atm. Demikian ya. Nah, berikut ada latihan soal yaitu mengenai tekanan osmotik. Coba dikerjakan. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.